Semena-mena terhadap Palestina, ternyata tentara Israel tak jarang dipecundangi TNI. Sikap dan tegak, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Negeri kami, demi Tuhan kami ini berjanji, rela binasa membela Bu Pertiwi. Israel dalam beberapa dasawarsa berupaya mengganggu ketentraman negeri Palestina. Rancangan operasi militer digalakan untuk mencaplok tanah Palestina kali ini, sasarannya yakni tepi barat Palestina. Meski tampak sangar, gagah, dan dikenal sulit dikalahkan, namun peringkat militer Israel berada di bawah tentara Indonesia. Melansir Global Firepower, kekuatan militer Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16 dunia. Sementara Israel duduk di urutan ke-18, 2 tingkat di bawah prajurit Indonesia. Peringkat ini diurutkan berdasarkan kekuatan militer potensial dengan menggunakan lebih dari 50 faktor individu untuk menentukan skor Power Index. Power Index menyoroti kekuatan militer, keuangan, logistik, dan geografi negara. Israel sendiri selama ini selalu kalah dari Indonesia dalam hal peringkat kekuatan militer dunia. Untuk diketahui, ada beberapa faktor yang membuat kekuatan militer kita lebih unggul dibandingkan Israel. Yang pertama, yakni karena Indonesia adalah negara besar dengan populasi penduduknya mencapai 260.580.739 jiwa. Sementara Israel hanya negara kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 8.299.706 jiwa. Dalam situasi genting, negara dengan populasi besar akan mendapat keuntungan sebab kekuatan militernya bertambah seiring bermunculan militer sukarelawan. Hal ini membuat militer Israel tak mampu menandingi kekuatan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menang dalam jumlah personel militer yang mencapai 975.750, termasuk tentara aktif dan personel cadangan. Sedangkan Israel hanya memiliki 615.000 personel militer aktif dan personel cadangan. Indonesia dengan luas wilayah daratan mencapai 1.904.569 km persegi dan luas lautan 21.579 km persegi juga dapat menguntungkan. Wilayah yang sangat luas membuat pasukan musuh kesulitan meluncurkan serangan secara bersama-sama di semua titik perbatasan. Berbeda dengan Nusantara, Israel yang luas daratannya hanya 20.770 km persegi tanpa wilayah laut akan lebih mudah dikepung dalam peperangan. Kendati kekuatan Indonesia lebih unggul dibanding Israel, namun negeri Zionis menang dalam hal aset militer. Pasalnya, negara sekecil Israel memiliki 596 pesawat tempur, termasuk helikopter, 2.760 tank, dan 6 kapal selam. Namun Indonesia hanya memiliki 478 unit pesawat tempur militer, termasuk helikopter, dan 418 tank, serta 3 kapal selam.
Kekuatan militer Indonesia juga bukan cuma embel-embel. Baru-baru ini, nama TNI disoroti dunia karena berhasil menggagalkan perang Israel dan Lebanon. Prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda 23N bahkan tidak perlu mengangkat senjata. Secara cerdik, prajurit TNI memukul mundur tank Merkava Israel yang menerobos perbatasan Lebanon saat latihan militer. Di saat tank Merkava mengarahkan moncongnya dan pasukan Lebanon berusaha menghalau perbatasan, seorang prajurit TNI dengan tenangnya mengibarkan bendera PBB. Mereka dengan sengaja menggantungkan senjata di belakang, tanda peringatan perdamaian. Negosiasi cerdik berjalan dan pasukan TNI berhasil meredakan ketegangan. Bukan kali itu saja, pasukan Indonesia juga pernah secara heroik membebaskan bocah Lebanon usia 15 tahun yang ditahan tentara Zionis Israel. Kisah itu disampaikan dalam buku Kopassus untuk Indonesia, dilansir sosok.id. Saat itu, personel Anifil dari Indonesia Batalion bernama Mayor Yuda Erlangga dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda 23A. Saat itu, personil Yuan Aifil dari Indonesia Batalion bernama Mayor Yuda Erlangga dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda 13A. Mayor Yuda dalam tugasnya pernah melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah 15 tahun. Bocah itu ditangkap karena melempari batu di perbatasan Israel. Singkat cerita, sebagai pasukan perdamaian, Mayor Yuda dan rekannya melakukan dialog selama 4 jam sampai tentara Israel setuju untuk membebaskan bocah iseng tersebut. Kendati selama negosiasi tentara Israel selalu menodongkan senjata, namun pasukan Garuda tak gentar dan berhasil menyelamatkan anak tersebut tanpa pertumpahan darah.